Yuk. Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Sama gua Bertrand. Dan gue Galvin. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang buku. Kenapa kita baca buku dan kenapa menurut kita baca buku itu penting. Kan di episode sebelum-sebelumnya itu kita udah ngomongin tentang pelajaran apa aja yang kita udah dapat dari buku. Kita ngomongin tentang topik-topik dari buku yang kita baca. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kenapa kita baca buku itu. Kenapa kita mau baca buku? Oke, jadi gue mau nanya lu dulu, kenapa lu baca buku dan kenapa menurut lu itu penting? Oke, kalau gue mulai baca buku, ya karena Mami sering bilang kan, kalau kayak orang tuh mau pintar harus baca buku, karena ya orang, buku itu kayak orang nulis hasil kerja orang, pengalaman orang bertahun-tahun, dan itu dirangkum jadi satu buku gitu kan, sebuah buku. Jadi lu kalau baca buku itu berarti lu langsung belajar pengalaman orang bertahun-tahun dalam waktu yang jauh lebih pendek gitu. Misalnya mau baca bukunya sebulan pun itu tetap jauh lebih bentar daripada bertahun-tahun kan pengalaman orangnya itu. Makanya gue baca buku, dan ya penting lah buat kita baca buku supaya memperluas wawasan kita, supaya kita makin tahu banyak hal, dan juga kita bisa belajar gitu kan. Dan kalau udah belajar pun harus di apply ke kehidupan kita, jadinya supaya kita juga bisa makin baik gitu, nggak cuma belajar doang. Kalau lu kenapa? Oke, jadi mungkin ya gue sama kayak ya mirip-mirip lah sama lu, kayak pertama ya Mami bilang begitu, habis itu gue juga pertama itu karena lagi karantina kan di rumah, terus nggak sekolah, terus jadi kayak di rumah nggak ngapa-ngapain, kayak nggak guna banget. jadi gue coba baca buku, habis itu ya udah gue baca satu buku. Yang pertama yang gue baca itu kalau nggak salah Rich Dad Poor Dad deh. Ya itu. Jadi ya itu dari situ gue kayak ngerasa kayak wah ini lumayan berguna ya. Jadi gue tertarik sama baca buku. Jadi lebih suka baca buku, dan sampai sekarang ya jadi suka. Oke, terus juga yang kayak tadi lu bilang, kayak gue kalau baca buku itu jadi tahu pengalaman orang, jadi kayak bisa membuka pikiran gue. Terus dengan begitu kan gue jadi punya banyak informasi baru. Habis itu gue jadi bisa ngerespon ngomongan orang itu lebih bagus. Karena kayak pikiran gue jadi lebih terbuka, gue punya informasi lebih banyak, gue bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Jadi kayak gue bisa lebih mikir mana yang benar, mana yang salah. Iya, benar juga. Dan menurut gue tuh kalau kita baca buku, kan kita biasa belajar itu cuma dari sekolah, atau dari orang tua, atau dari orang sekeliling kita. Tapi kalau kita baca buku, biasa yang tulis buku, atau apalagi buku yang terkenal, yang banyak orang baca, itu berarti kan orang-orang yang udah jauh lebih sukses dong di dalam bidang itu, di dalam topik bukunya. Nah, berarti ya kita itu bisa belajar langsung sama orang yang udah expert gitu di dalam bidangnya, dan kita bisa belajar dari sana daripada cuma dari sekolah doang atau dari orang tua kita doang. Dan mereka itu kan nggak semua orang tuh kayak expert di dalam segala hal kan, pasti orang expert dalam bidangnya masing-masing. Nah, makanya untuk belajar bidang-bidang lain, apalagi di buku itu banyak banget yang lebih spesifik, sangat spesifik, jadinya kita bisa belajar suatu hal lebih dalam lagi dan langsung dari sumber yang lebih kredibel gitu. Oke. Ya benar sih. Jadi lu tuh baca buku lu tuh gimana? Dan ya gimana cara membuat habit baca buku? Ya kalau gue, menurut gue cuman pilih buku yang menurut gue judulnya menarik gitu, atau enggak kayak misalnya kan gue nonton banyak youtuber gitu kan, dan mereka juga sering kayak rekomendasi buku, dan gue lihat yang dari rekomendasi mereka, terus gue tertarik, nah baru gue beli dan gue baca gitu. Kalau menurut gue sih, kalau bukunya kita yang pilih kita nggak suruh tertarik, ya jadinya kita nggak ada motivasi buat baca juga kan. Jadi pilihlah yang kita tertarik gitu loh, judulnya tertarik. Ya, dan menurut gue itu baca buku ya dikit-dikit aja gitu, misalnya satu hari satu chapter gitu kan.
Karena ya kalau langsung banyak kemungkinan kita pun lupa gitu apa yang kita baca di awal-awal atau apa yang di tengah-tengah. Jadinya menurut gua yang penting dikit-dikit aja dan kita apply gitu. Misalnya kita baca satu chapter dan kita coba apply apa yang kita belajarin uh, di hari itu atau enggak di that week atau something. Jadi langsung kita uh, apply ke kehidupan kita supaya benar-benar kita tuh belajar dari apa yang kita pelajarin. Oke, jadi sebenarnya banyak ya kayak cari rekomendasi buku itu ya bisa dibilang gampang ya. Soalnya kan banyak kayak orang-orang di YouTube kayak ngomongin buku, terus juga di IG juga banyak akun-akun yang kayak ngomongin buku terus gitu kan. Jadi kalau Yeah. mau nyari buku apa yang bagus ya udah gampang sebenarnya. Jadi tinggal kitanya aja mau atau baca buku itu kan. Tertarik atau enggak. Dan juga bisa pilih dari rekomendasi-rekomendasi itu, ya pilih yang mana yang menurut kita bagus, mana yang kita tertarik gitu. Terus juga gue sendiri kayak buku itu biasanya tuh bikin satu goal gitu untuk satu hari itu satu chapter. Ya itu mungkin nggak, itu kayak cuman kayak dasarnya gitu lah satu chapter. Tapi kan kalau kayak satu chapternya kan ada buku yang satu chapternya itu kayak dikit banget gitu kan. Ya itu gue nambahin lah jadi kayak 2 chapter misalkan. Dan ada buku yang satu chapternya panjang banget. Nah, ya itu mungkin jadi cuma satu chapter atau mungkin juga kayak dibagi jadi kayak 2 hari gitu, soalnya kepanjangan. Jadi ya gue dikit-dikit juga supaya nggak terlalu bosen. Ya gue pun bahkan Terus baca ya buku terus kayak kadang tuh nggak nyampe satu hari satu chapter gitu. Misalnya satu minggu satu chapter karena menurut gue ya kita belajar kita apply dulu gitu. Jangan kalau baca udah kebanyakan tapi nggak di apply jadinya lupa juga gitu kayak beberapa buku yang di awal-awal gue baca kayak jujur aja gue udah lupa gitu kan. Tapi makanya kayak gue pengen baca ulang lagi tapi ya nantilah tunggu bukunya yang sekarang selesai dulu dan ya. baru gue nanti ulang lagi gitu. Terus juga lu bisa kayak habis baca satu chapter terus kayak catet di buku catatan lu gitu. Ya juga bisa sih. Gue juga pernah begitu pas gue baca apa ya? Pas gue baca Why We Sleep gitu, ya gue mau coba aja teknik itu. Terus ya udah jadi gue baca satu chapter terus gue catat apa aja yang di chapter itu terus gue baca chapter lagi ya tiap chapter begitu. Itu mungkin bisa juga supaya ya lu lebih gampang ingetnya. Jadi kalau lu lupa ya lu tinggal buka catatan lu. Ya. Dan juga misalnya kalau kita catat apa yang kita baca ini belum gue lakuin bener-bener sih tapi ini rencana gue mau lakuin juga ya kita baca terus kita take notes itu kita ketik dan kita post aja gitu jadi itu blog supaya orang lain pun bisa belajar dari apa yang kita baca kita juga bisa share apa yang kita belajar ya menurut gue tuh a win for everybody jadi ya bagus aja gitu sih. Jadi dikit-dikit gitu. Bisa juga satu buku per satu buku terus baru nanti di share juga bisa. Atau misalnya Oh, kalau ada satu topik di dalam satu buku yang lu bisa tulis lumayan cukup menarik dan lu bisa ngomong banyak di situ ya bisa juga. Ya terserah bebas. oke. Apa yang menurut lu kayak membuat orang tuh jadi kayak nggak baca buku atau kayak nggak mau baca buku gitu? Ya menurut gua maksudnya kita di Indonesia juga jarang kan di apa ya baca buku tuh nggak dipromot segitu banyak dibandingkan ya misalnya di Amerika gitu kan. Di Amerika aja kayak sepupu kita kayak sekolah anak kecil udah disuruh ada tugas bacanya gitu kan kayak baca buku yang fiction gitu jadinya dan dia ada PR-nya gitu suruh baca. Tapi di Indo tuh jarang menurut gue sih kayak Kurang. ke sekolah yang pertama itu kedua juga mungkin sih sekarang lebih banyak karena kan kayak gara-gara sejak pandemi banyak youtuber-youtuber juga yang kayak promote baca buku dan ya orang mulailah baca buku dan itu bagus tapi ya pertama ya mereka nggak tahu gitu apa gunanya baca buku gitu tapi pasti kalau mereka udah mulai dan mereka udah berasa apa gunanya pasti ya mereka mau lah baca buku.
Karena bagus juga, karena gak harus non-fiction juga, kayak fiksi pun bisa berguna gitu, misalnya buat belajar bahasa, belajar kayak kreativitas kita juga makin makin bagus lagi. Jadi banyak deh gunanya. Ya, jadi kalau di Indonesia tuh ya mungkin ya di Indonesia kayak nggak terlalu di promote gitu ya. Jadi kayak nggak kayak di Amerika mungkin beda. Jadi di Indonesia tuh kayak kurang dipromot. Jadi kayak ya orang-orang jadi kayak nggak tumbuh dengan baca buku. Jadi ya nggak terbiasa dengan baca buku kan. Iya. Terus juga jadi orang Dan kayak misalkan bilangnya itu kayak nggak punya waktu atau buku itu nggak berguna lah atau baca buku itu boring gitu, bosen. Itu juga ya banyak sih yang ngomong gitu kan. iya. Nah itu menurut tuh kayak gimana, itu apakah itu benar kayak uh, kita tuh kayak nggak punya waktu untuk baca buku atau bosen atau apa, itu gimana? Ya itu mah pasti ya kurang bawah aja. Kalau lu pasti mau sesuatu, pasti lu bisa lah ngelakuin, pasti sempat. Ya lu pasti, kan orang pastilah ada waktu buat santai-santai, ya main Instagram lah, nonton YouTube, nonton apapun. Pasti bisa lah luangin waktu 10 menit buat baca. Kan gak usah banyak-banyak juga baca, sedikit-sedikit, yang penting konsisten gitu kan, supaya kita bisa baca terus, makin lama makin banyak. Oh, terus gue juga biasa tuh baca buku itu sebelum tidur. Jadi kayak uh, Hmm. bisa membuat lebih gampang tidur ya. Jadi nggak main HP terus kayak yang kita bicarain di yang di video kita ngomongin Why We Sleep itu. Hmm. Kan kalau kayak ngelihat HP terus itu sebelum tidur jadi kayak ganggu kualitas tidur kita kan. Ya jadi gue Ya. kayak coba untuk baca buku sebelum tidur. Terus gue juga pernah kayak gue udah mau tidur tapi kayak nggak bisa tidur tuh kayak 30 menit. Ya terus gue bangun terus gue baca buku dulu, jadi ya mungkin lebih rileks ya. Menurut gue tuh baca buku tuh bisa bikin gue jadi lebih nggak stres, dan baca bukunya tuh kalau gue mendingan yang kayak semacam buku cerita gitu loh, yang jadi bisa lebih membuat kita rileks gitu, kayak Hmm. buku Educated atau Man's Search for Meaning, atau kayak The Alchemist gitu. Itu kan kayak buku cerita tapi ya ada maknanya juga kan. Ya. Ya jadi itu yang menurut gue itu yang bisa membuat gue lebih rileks dan nggak stres gitu. Hmm. Oke. Kalau gue sih belum belum pernah kayaknya baca buku yang apa yang cerita gitu. Tapi ya buku gue juga yang fiction gitu semua. Ya tapi gue sih enjoy aja. Kayak gue bisa baca buku misalnya pagi-pagi, atau siang-siang gue lagi atau lagi ngapain, ya udah baca buku gitu kan. Atau malam-malam juga bisa, kayak so, udah seharian terus kan sekarang, kayak sering banget di laptop jadi mata gue sakit, ya udah baca buku aja gitu kan. Ya bisa lah pasti. Oke, terus uh, ya gue mikir kayak kalau gue baca bukunya kayak yang Atomic Habits atau Why We Sleep itu kan kayak apa ya, saran-saran atau cara-cara gitu kan. Jadi kita kayak Hmm. harus lebih mikir, baca buku itu harus lebih mikir. Itu mungkin iya, itu mungkin membuat kita capek gitu ya. Jadi kalau ya gue suka nggak baca begituan terus. Jadi ya gue Hmm. selingin sama yang buku cerita. Jadi kayak kita nggak usah lebih banyak mikir. Saya kan baca buku cerita ya, jadi ya udah, jadi lebih gampang gitu daripada uh, kayak Think and Grow Rich itu kan kayak saran-saran gitu loh. Jadi kita harus ingetin, harus lebih mikir gitu. Iya. Ya, betul. Iya benar sih. Tapi menurut lu gimana cara kayak buat orang yang belum termotivasi buat baca buku, gimana supaya mereka tuh lebih termotivasi buat baca buku atau mau mulai baca buku? Mungkin pertama kayak cari buku dengan topik yang lu suka dulu kali ya. Buku yang Hmm. lu tertarik. Jadi kan kayak uh, jadi bisa lebih ya tertarik gitu sama bukunya. Jadi nggak beban gitu, baca bukunya itu nggak beban. Hmm. Betul. Biasa yang Ya sama kan tadi ya gue jadi bilang juga. iya, jadi kayak ya mungkin kalau udah selesai baca buku itu jadi lebih termotivasi untuk baca lebih lagi.
Ya jadi ya mungkin itu yang bisa dimulai dari itu. Betul. Terus juga jangan langsung banyak gitu baca bukunya ya, dikit-dikit dong. Jadi nggak bosen, supaya Iya. bisa bertahan lama gitu kan baca bukunya. Jadi nggak cuma baca satu buku terus stop, baca satu buku lagi terus stop gitu. Hmm. Jadi dikit-dikit aja. Ya, ya menurut gue juga kadang kayak gue beli buku, terus yang gue kira tuh udah banyak direkomendasi orang, terus juga menurut gue kira menarik, tapi ternyata pas gue baca tuh kayak bosen banget gitu, kayak gue nggak suka. Ya menurut gue kalau ada orang yang dalam posisi kayak gitu, ya udah skip aja gitu bukunya, beli yang baru itu buat nanti aja kapan-kapan kalau misalnya lu mau lagi, atau enggak ya jual lagi, atau enggak kasih temen lu yang mungkin tertarik gitu kan. Ya menurut gue gitu sih, jangan stuck di satu buku, kayak sama aja kayak kerjain soal lagi ulangan misalnya, kalau lu susah ya udah skip aja dulu gitu kan. Menurut gue itu kayak orang sering misalnya beli buku, oh ternyata jelek, udah dia malas lagi baca buku gitu kan, padahal enggak kan, banyak buku di luar sana yang mungkin bagus buat lu. Ya jadi bisa ya cari terus lah ya, kalau lu pertama tertarik terus ternyata nggak suka, ya lu coba cari lagi yang lain gitu kan. Mm-mm.